Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah setiap sidang jemaat-Mu berkumpul bersama untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar bagian dari firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Dan kami percaya Tuhan bekerja untuk melawat kami pribadi, lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, sehingga tidak satu pun dari kami sia-sia untuk melakukan ibadah sore hari ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan ibadah kami bersama sore hari ini, kami boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru, sukacita, bahkan kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, sore hari ini kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, ini ayat yang sudah nggak asing juga bagi kita semua. Cerita tentang kebangkitan Lazarus. Nanti dibaca sendiri dari ayat 1 sampai ayat yang 44, tapi saya hanya baca di ayat 35. Yohanes 11 ayat 35 sampai 44. Ya. Sudah semua, saya akan bacakan. Yohanes 11 ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini cerita salah satu keajaiban ketika Yesus harus bangkitkan Lazarus gitu ya. Salah satu keajaiban yang Yesus buat, dari seorang yang mati jadi bangkit. Nah, sore hari ini saya ingin berbicara tentang percaya. Seminggu ini temanya tetap tentang percaya. Ada lagu Pantekostalamai, percaya saja, percaya yang beri kita menang, gitu katanya ya. Nanti lanjutkan sendiri. Nah, apa maksudnya dari kisah Pak Yohanes 11 ini dalam hidup kita sehari-hari ya? Anda pasti akan sering mendapatkan kenyataan yang ada. Anda pasti akan melihat fakta yang terjadi tidak seindah ya. Tidak seperti yang kita imani atau yang kita percayai atau yang kita harapkan ya. Ketika fakta yang terjadi di depan mata kita, apa yang kita lihat, apa yang ada di depan justru gitu ya, bertolak belakang. Seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita imani. Nah, saya mau katakan, percaya saja. Ketika fakta yang kamu lihat kayaknya enggak baik, ketika fakta yang kamu lihat kayaknya enggak ada jalan keluar, ketika fakta yang kamu lihat kenyataannya kayaknya susah, mustahil, apalah ya. Saya mau tekankan sekali lagi, percaya saja. Cukup dengan percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan akan bekerja dengan caranya untuk membuat segala sesuatu yang mustahil itu jadi nyata. Di kisah Yohanes 11 ini kita temukan ada fakta gitu ya, fakta yang terjadi, kenyataan real yang dilihat banyak orang, bahkan dipercayai banyak orang. Lazarus mati ya. Lazarus mati di cerita ini nggak bisa dipungkiri lagi. Anda bisa lihat di ayat 37 sampai 39 bagaimana kondisinya. Lazarus sudah mati, sudah dikubur bahkan. Nah,
mati dan dikubur. Faktanya menunjukkan mati, berarti nggak ada satupun harapan bahwa dia akan hidup. Secara logika manusia, Lazarus mati dimasukkan dalam kubur, mustahil buat dia bisa kembali, buat dia bisa hidup berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya. Ya, ini kita mau bandingkan kenyataan yang terjadi di Yohanes 11. Marta dan Maria melihat mati Lazarus, nggak ada harapan. Makanya mereka nangis ketika mereka melihat Yesus. Mereka tersungkur, Tuhan, saudaraku sudah berangkat. Nah, kondisi ini mungkin seringkali sama juga sama kita. Seringkali mungkin kita juga alami ketika saat ini kita alami krisis. Ya, cuma satu diingat, bukan cuma kita yang alami krisis, seluruh dunia mengalami krisis. Tapi saat ini di tengah-tengah krisis, kita mungkin nggak bisa bebas kayak dulu. Ya, kalau mau kerja nggak bisa bebas kayak dulu. Sudah krisis, masih ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada tekanan kiri dan kanan. Ya, kita lihat dunia juga nggak menjanjikan, prospek lah apalah yang di luar. Ya, nggak ada kenikmatan. Nah, ada sebuah kondisi yang nggak pasti, kayaknya nggak ada harapan di dunia ini. Sampai kapan seperti ini? Ya. Ayat 37-38 juga membuktikan Lazarus mati, nggak ada satupun harapan. Logika mereka, Maria, Marta udah habis, mati. Ya, tapi sekali lagi saya mau tekankan, jangan lihat logika apa yang ada di depan matamu, fakta yang kamu lihat, tapi tetapkan hatimu untuk tetap percaya. Ya, tetapkan hati kita untuk tetap percaya bahwa bagi Tuhan, bagi Yesus yang kita sembah, nggak ada satupun yang mustahil. Fakta mengatakan Yohanes 11 mati, bahkan dikatakan dimasukkan dalam gua yang tertutup batu. Ya, guanya sudah ditutup batu, bau lagi karena sudah 4 hari. Udah mati, ditutup batu dalam gua, bau. Sudah habis ini. Kenyataannya sudah habis kayaknya. Saya bayangkan kalau mati masih di tempat tidur beberapa jam, mungkin bisa harapan jangan-jangan ini cuma mati suri nanti bangkit. Tapi dia sudah bau karena sudah dikubur 4 hari. Jadi mustahil. Ya. Maria dan Marta pasti punya pikiran mustahil, udah nggak mungkin, udah hilang ini. Nggak ada satupun kenyataan dia pasti akan bangkit. Karena kenyataannya nggak ada, memang mati, nggak ada harapan. Ya, fakta menunjukkan bagi Maria dan Marta nggak ada satupun harapan, nggak ada jalan keluar untuk Lazarus bangun, nggak ada satu harapan untuk orang ini bisa sembuh. Waktu Lazarus mati mereka buru-buru panggil Yesus. Mungkin mereka masih punya harapan, jok masih bisa disembuhkan. Nek Yesus datang dijamah pasti dia sembuh. Ketika masih melihat saudara yang sakit, mereka masih punya sedikit harapan untuk Lazarus sembuh. Tapi saat mereka sudah melihat Lazarus sudah mati dikubur, bahkan sudah 4 hari, otak logika mereka ngomong nggak mungkin mati, habis, harapannya nggak ada, jalan keluarnya nggak ada satupun pertolongan, percuma, mustahil. Ya, saya nggak tahu, mungkin kondisi kita seperti ini saat ini. Dengan setiap apa yang kita alami saat ini, kita punya masalah, kita punya pergumulan atau apapun lah, saya nggak ngerti. Tapi mungkin di dalam otakmu, apa yang kamu lihat di depan matamu, kamu berpikir nggak ada jalan keluar, percuma, gimana caranya, nggak ada harapan. Cuman satu yang mau saya katakan, tetapkan hatimu untuk percaya saja. Percaya aja, apapun situasi yang sedang kau alami, sekalipun nggak ada jalan keluar, 0, nggak ada harapan, kosong, tetap percaya. Alkitab katakan, tetaplah percaya, ya. Karena ketika engkau percaya, itu awal untuk engkau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nah, di ayat 40-44 nanti dibaca sendiri lagi di rumah, ya. Saya mau katakan, dengan percaya mereka mengalami yang namanya mujizat itu terjadi. Lazarus dibangkitkan. Percaya itu menghasilkan sebuah mujizat. Makanya saya tekankan, jangan satupun dari kita yang pesimis terus ragu, nggak percaya, bahkan mungkin kita marah sama Tuhan. Saat ini Tuhan mau berbicara, apapun kondisimu, apapun harapan yang hilang, percaya saja sama aku, percayalah kepadaku, karena itu yang menghasilkan mujizat. Ya, di balik situasi yang nggak baik, kita nggak boleh menyerah,
Kita nggak usah putus asa, kita harus tetap bangkit berusaha, ya. Kita yakin dengan sebuah hati yang percaya bahwa ketika kita sama Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, Dia pasti buka jalan, Dia pasti akan tolong, Dia pasti, ya. Nah, ada 4 hal percaya yang bisa menghasilkan mujizat. Ini ya, dari cerita ini, apa sih percaya yang menghasilkan mujizat? Ada 4 hal yang saya mau tekankan. Yang pertama, tidak mengedepankan akal. Yang kedua, mendengar dan menaati firman. Yang ketiga, mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Yang keempat, mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, kita akan lihat satu-satu. Coba lihat di ayat yang ke-39, ya. Kata Yesus ngomong ini, angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ketika Yesus datang, dia sudah tahu ceritanya. Terus Yesus ngomong, wis ayo ke kuburnya. Kuburnya sudah ditutup dengan batu, angkatan batu itu, keluarkan itu batu, pinggirno. Itu gampangannya ya. Tapi otak Marta ngomong, loh Tuhan, ini sudah 4 hari loh, bau, nah kalau dibuka ini bau. Otak rasio Marta, enggak, ini mati. Makanya saya katakan, ketika engkau percaya, jangan pakai logikamu, jangan pakai ini loh. Bukan berarti terus goblok itu ya, bukan ya. Tapi tidak mengedepankan akalmu, ya. Mengedepankan akal ini bahasa Indonesianya apa? Nanti cari sendiri lah. Maksud saya, tetaplah percaya tanpa ini loh, karena logikamu nggak akan masuk. Marta ngomong nggak iso 4 hari wis mati loh. Tapi Yesus ngomong angkat. Ya. Seolah-olah Marta ngomong percuma Tuhan, percuma 4 hari, nggak ada gunanya. Rasio kita seringkali, kalau Anda melihat kenyataan yang di depan, rasio ini pasti akan ngomong ke ono iki iso iki. Hitung-hitungan kita 2 tambah 2 4. Ya. 2 tambah 2 4, enggak cukup. Tapi bagi Tuhan enggak. Tuhan bisa jadikan 2 tambah 2 enggak 4. Ya. Rasio ini seringkali yang membuat kita jadi nggak percaya. Ketika kita mengandalkan ini otak kita mengutamakan otak kita, terus lihat kenyataan yang di depan, kita akan semakin takut. Dihitung-hitung nggak cukup ini sebulan Tuhan, nggak bisa, nggak ada jalannya. Faktanya nggak mungkin, nggak ada jalan. Marta ngomong udah 4 hari, nggak usah dibuka, percuma mati. Tapi kita mau coba untuk tetap percaya, sekalipun logikamu nggak mendukung, logikamu mungkin nggak masuk hitungan, tetaplah percaya. Ya. Amsal 3 ayat 5 tuh. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ketika kamu percaya sama Tuhan, serakno semua. Jangan terus dipikiri dengan otak pikiranmu, ya apa caranya begini, 2 tambah 2, dihitung terus ya tetap 4. Ya. Marta tetap nggak akan lihat di otaknya mati, percuma dibuka kuburnya. Tapi Tuhan ngomong buka. Ya. Amsal 3 tadi menjelaskan ketika kita percaya sama Tuhan, kita nggak bisa pakai ini, kita nggak bisa pakai pikiran kita nggak bisa lagi dikendalikan dengan pikiran yang lihat nggak mungkin dan sebagainya. Tapi di tengah Yohanes 11 ini Tuhan tetap ngomong angkat batu itu. Ya, di tengah situasi seperti ini, kalau Anda ada di tengah situasi seperti ini, jangan sepenuhnya pakai andalkan ini, jangan. Tapi tetap pakai hatimu, percaya sama Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya. Di poin yang kedua, ketika Tuhan ngomong angkat batumu, ya, ayat yang ke-40 coba lihat. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus ngomong, ketika dia melihat reaksinya Marta, enggak bisa Tuhan, 4 hari mati. Dia ngomong lagi, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Ayat yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu. Ya. Orang-orang itu mungkin juga bingung. Saya bayangin aja di sekeliling itu ada beberapa orang yang siap-siap mengangkat batu. Begitu lihat Marta ngomong nggak usah 4 hari, percuma. Mungkin mereka ya bingung, iya bener ini 4 hari mati, percuma.
Tapi Yesus ngomong, kamu ini loh, nek kamu percaya, dia tekankan lagi, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Dan mereka benar-benar angkat itu batu. Ya. Poin yang kedua, ketika engkau percaya, engkau nggak mengedepankan akal, engkau nggak cuma pakai akalmu, tapi engkau juga mau mendengar dan melakukan firman. Kamu mau mendengar suara Tuhan dan mentaati lah perintahnya, suaranya. Ya, ini benar. Karena ketika Yesus ngomong angkatan batu itu, ya mereka ngomong nggak iso Tuhan, Tuhan ini benar Marta ini jam 4 hari loh. Mereka nggak akan lihat apa yang terjadi. Tapi mereka nurut, mereka mau ketika Yesus ngomong angkat. Mungkin mereka ragu karena mereka mendengar kata Marta. Yesus ngomong lagi, kalau kamu percaya, kamu lihat kemuliaan Allah. Saat ini pun ketika saya baca ayat iya, seringkali otak kita bikin kita ragu sama Tuhan, pikiran kita bikin kita judek gitu ya, bumpet, nggak ada jalan. Bahkan sebaliknya kita marah terus, emosi. Ya. Jangan dengarkan otak pikiranmu, tapi dengarkan firman Tuhan. Lakukan apa yang firman katakan. Yesus ngomong, kalau kamu percaya, kamu lihat kemuliaan Allah. Ya. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, ya, seringkali mungkin kita nggak mau dengar apa yang Tuhan mau ngomong. Kita dengarkan apa orang ngomong, apa yang orang-orang bicara. Kita nggak dengar apa yang Tuhan ngomong. Ya. Saat ini penting untuk kita dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Jangan dengar omongan orang. Kalau engkau dengar omongan orang, justru akan bikin kau semakin pusing, sumpek. Ya. Roma 10:17 katakan pendengaran kita akan firman itu penting buat iman. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran kalian firman. Kalau pendengaranmu cuma dengar omongan orang, "Woi susah di sana satu ini loh kayak gini," ini semua apa kupingmu yang kamu dengarkan adalah omongan orang-orang yang bergosip dan sebagainya, engkau nggak akan bisa punya iman. Begitu lihat kenyataannya, iya nggak ada jalan keluar, tuh bingung ya apa iki. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita ada dalam kondisi kayak gini, penting untuk kita dengar suaranya. Cukup pasang telinga cuma hanya buat Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau katakan dan lakukan itu. Ya. Faktanya memang mereka nggak ada harapan, Lazarus sudah mati. Tapi ketika orang-orang itu mendengar Yesus berkata, mereka percaya, mereka lakukan perintahnya, mereka lihat itu mujizat. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, semua yang dari Allah itu mengalahkan dunia. Apa yang ngalahin? Iman. Imanmu kecil, nggak apa-apa, imanmu kecil. Tapi itu kunci untuk engkau bisa menang. Ya. Imanmu mungkin kata biji sesawi, kata Yesus, biji sesawi kecil. Tapi itu penting, ketika engkau tetap punya iman, engkau masih bisa bertahan di tengah situasi apapun yang terjadi. Kenyataan logika nggak masuk, engkau tetap punya iman. Aku mau dengar suaranya Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Masih ingat cerita ketika Petrus dan murid-murid ada di tengah danau yang besar, lalu badai luar biasa. Yesus ada di tengah situ. Mereka ketakutan karena badai. Terus Yesus ngomong, gak usah takut, ini aku. Petrus satu-satunya yang bereaksi, kalau kamu itu suruh aku jalan. Mana teman-temannya yang lain? Kenapa mereka gak ngomong, benerkah itu kamu Yesus? Benerkah itu kamu Tuhan? Mereka takut karena kondisi di sekeliling, kenyataan yang ada, yang mereka lihat, yang mereka dengar, menakutkan. Badai itu, aduh mati ini pasti. Tapi Petrus masih punya sebuah iman, kalau kamu itu, aku jalan. Dan kalau ceritanya Anda lihat nanti, Petrus berhasil berjalan di atas air. Ya, kita harus jadi seperti ini. Dengar apa yang Tuhan mau, meskipun kayaknya apa yang Tuhan ngomong tuh nggak masuk akal di otakmu, nggak bisa dinalar, nggak bisa di logika, nggak bisa. Ketika Tuhan memang berbicara, lakukan aja itu, nggak usah dinalar-nalar, nggak usah dihitung-hitung. Ya,
pakai hatimu untuk mendengar dan lakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 41 dikatakan, lanjut. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yang ketiga, kita izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Gak usah ikut campur ya. Izinkan Tuhan bekerja sakarepe dia. Gak usah kamu membatasi kayak gini ya Tuhan, caranya kok gini ya, pokoknya harus kayak gini. Nggak bisa ya. Mungkin seringkali Tuhan ajar kita untuk diem gitu loh. Kamu menengok gitu kasarannya. Kalau saya ngomong kamu diem, wes aku sih ngambil alih. Kok sampe melok diem ya. Yesus menengadah, mengangkat ngadah itu melihat ke atas. Dia mengucap syukur ya. Saat kita bisa kasih respon seperti ini, kalau engkau punya masalah, ketika nggak ada satupun jalan keluar di otakmu juga nggak ada, satu-satunya engkau cuma bisa angkat tangan ini, angkat kepalamu ke atas, berdoa mengucap syukur sama Bapamu di atas. Izinkan dia bekerja dengan caramu, karena ayat ini ngomong, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Saya percaya Tuhan Yesus selalu mendengarkan kita. Dia nggak akan pray, nggak akan. Dia pasti akan selalu dengar. Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Yesus berdoa. Kalau engkau ada masalah, doa, minta sama Bapamu, Tuhan, aku punya masalah, aku nggak ngerti jalan keluarnya seperti apa. Ya. Tapi aku tahu kalau engkau izinkan semua terjadi, maka aku percaya jalan keluar juga engkau berikan untuk aku. Jadikan aku terang di tengah keluargaku untuk tetap berdiri dengan imanku ya. Kita mau belajar untuk menyerahkan supaya Yesus yang bertindak, bukan kita yang bertindak. Bahkan bukan mungkin kamu aja yang ayo kamu yang atasi. Tapi izinkan Tuhan bekerja dengan caranya, bukan cara kita ya. Kalau kita ikut logika kita maunya kayak gini loh, step by step dulu Tuhan, A1 nanti A2 A3 baru. Siapa tahu Tuhan nggak pakai cara A1 A2, Tuhan pakai langsung acara yang lain, B, C. Tuhan punya 1000 macam cara. Yesaya 55, 8 dan 9. Rancanganku bukan rancanganmu katanya, jalanku bukan jalanmu. Jadi kamu nggak usah ikut campur, karena rancangan Tuhan, jalannya Tuhan itu tinggi, kata Yesaya, tinggi seperti tingginya langit dari bumi, nggak bisa diukur. Udah, kita nggak bisa menyelami, nggak bisa tahu caranya kayak apa ya Tuhan, tolong aku, caranya seperti apa ya. Kalau kita mengira-ngira dengan otak pikiran kita, tak hitung-hitung, pasti saja pasti sing awake gede, nggak bisa. Sekali lagi saya mau tekankan, ketika engkau punya ada dalam pergumulan kayak gini, biarkan dia bekerja dengan caranya ya. Engkau tetap cuma butuh percaya aja Tuhan pasti bekerja dengan cara dan waktunya ya. Yang terakhir di ayat 42 ayat 40 sampai 44 tadi dikatakan Yesus berdoa ya. Dia ngomong sama Bapaknya, Tuhan ini loh Bapak, ini aku di sini, ini mereka semua belum mengalami, belum tahu ya. Tapi buatan, kasarannya buatan ini tunjukkan supaya mereka percaya bahwa aku punya kuasa dari kamu ya. Poin yang keempat, mengandalkan kuasanya Tuhan. Kita selalu bergantung kepada Dia, kita selalu mengandalkan Dia ya. Karena di ayat ini Tuhan berdoa, Yesus berdoa sama Bapaknya. Dia ngomong, tolong aku, ini loh, tunjukkan supaya mereka semua percaya ya. Karena penting untuk kita mengandalkan kuasa Tuhan saat ini. Hari-hari ini kita nggak bisa mengandalkan mengandalkan siapapun atau mengandalkan apapun. Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bisa diandalkan saat ini. Kondisinya semua buruk, perekonomian semua hancur, terpuruk. Mana? Apa ada seseorang yang nggak pusing hari-hari ini? Saya yakin semua pasti pusing. Pasti pusing, orang kaya pun pasti ngeluh. Jadi semua sama sekarang ini kondisinya. Nggak ada satupun yang bisa diandalkan dalam hidup. Ini harus kita tahu.
kita sampai saat ini masih bisa ada, kita masih bisa menikmati berkat dari hari ke hari. Mungkin berkat yang Tuhan berikan kepada kamu cuma harian, dulu mungkin bulanan, begitu drone digelontor gede, kayak air itu besar langsung digelontor. Sekarang mampet titik-titik dikit-dikit, nggak apa-apa ya, tetap andalkan Dia ya. Ketika Tuhan melakukan apapun yang Dia mau, saya yakin kok Tuhan gak akan meninggalkan atau membiarin ya. Andalkan aja Dia terus, andalkan terus. Tuhan tolong aku, apapun yang kau kerjakan, ngomong sama Tuhan sendiri. Ketika engkau mengandalkan kuasa Tuhan, saya percaya pertolongannya gak akan pernah terlambat. Gak akan terlambat. Secara manusia terlambat, Lazarus mati telat. Maria Marta mau ngomong telat, Tuhan kamu datang percuma. Tapi kalau Anda baca nanti di Yohanes 11 dari ayat awal-awal, mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan loh. Mereka orang yang dikasihi Tuhan, orang dekat dengan Tuhan. Tapi toh tidak membuat mereka lepas dari yang namanya masalah. Jadi jangan satupun dari kita yang kecil hati ya, terus drop, terus frustasi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Saya yakin Tuhan mengasihi engkau dan saya, dan Tuhan akan lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan izinkan masalah terjadi. Lazarus mati. Yohanes 11 nyatet mereka utus, kasih pesan sama Yesus untuk datang. Tapi nggak tahu ayat 5 atau ayat 8, nanti Anda baca. Yesus sengaja tinggal 2 hari di sana. Sengaja ya. Sengaja, Yesus tahu kok. Tapi Dia sengaja. Dia ngomong supaya mereka belajar percaya ya. Penting untuk kita belajar percaya dengan Tuhan kita setiap hari, supaya kita kenal siapa sih Tuhan kita yang sesungguhnya. Sopo sih Yesus itu seperti apa ya? Apakah saat ini engkau bisa melihat Dia dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi samping? Engkau sudah kenal betul Dia yang sesungguhnya ya. Tuhan mengenalkan diri dengan cara seperti ini. Tuhan mengenalkan dirinya dengan keluarga Betani ini. Ini caranya ya, supaya mereka lebih lagi percaya ya. 1 Korintus 2 ayat 5, imanmu gak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah ya. Jangan bergantung di otak kita. Otak kita gak akan mampu, saya yakin gak akan bisa. Tapi ketika engkau tetap menggantungkan iman percayamu kepada Tuhan, kekuatan Allah, kuasa Allah ya, engkau akan melihat sesuatu yang mustahil itu jadi nyata. Sesuatu yang gak ada jalan keluar, ada jalannya ya. Hikmat kayak manusia mustahil, otak manusia mustahil, mati, gak ada jalannya, percuma, gak ada. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil katanya. Bagi Tuhan kita nggak ada satupun yang mustahil. Bahkan saya percaya bagi Tuhan nggak ada satupun yang sulit. Bagi kita susah mungkin, bagi kita sulit. Tapi lagi-lagi jangan bergantung dengan otak pikiranmu. Jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada apa yang kamu punya. Tapi bergantunglah pada kekuatan Allah ya. Karena ketika kita bergantung dengan kekuatan Allah, percaya mengandalkan kuasa Allah, meskipun kita hidup di faktanya di tengah dunia yang sulit seperti ini, faktanya kita hidup mungkin gaji nggak sebesar dulu atau mungkin pemasukan nggak seperti dulu ya, engkau akan tetap terpelihara. Kita akan lepas dari yang namanya kondisi seperti ini, hari day by day, hari demi hari. Pasti jalani aja hidupmu ini. Juga di 2 Korintus 5 tuh, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini kata-katanya Paulus, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 tuh. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini kata Paulus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dianggap ya, sudah dijadikan dari budak tawanan jadi anak Tuhan. Maka harusnya kita hidup seperti ini. Kita nggak lagi pakai mata kita untuk melihat. Kita nggak pakai lagi hidup ini logika ini, nggak masuk semua, nggak masuk.
Tapi kita mau mengandalkan yang di sini, percaya. Ya, Paulus ngomong jalani hidupmu bukan karena lihat, tapi karena percaya. Percaya setiap apa yang Tuhan janjikan, percaya kepada setiap apa yang Tuhan katakan, ya, supaya engkau nggak bingung. Percaya aja, percaya saja. Intinya itu, ya. Penting bagi kita untuk mengerti. Yang kalau kemarin saya ngomong di kaum muda, percaya itu seperti apa sih? Benarkah kita sudah percaya? Apa awake dhewe iki bener-bener percaya? Kalau ditanyai, apakah engkau percaya Tuhan? Kita akan ngomong percaya. Saya yakin. Coba ditanya, engkau percaya Yesus? Mulut kita akan dengan keras ngomong percaya. Yakin aku 100% aku percaya sama Tuhan. Tapi kemarin saya kupas di Bilangan 20, ketika engkau mengaku percaya sama Tuhan, maka wajib hukumnya engkau melakukan semua apa yang Tuhan mau. Enggak ada tawar-menawar, enggak ada satupun kok nanti begini aja begitu, enggak ada. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, lakukan aja apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Bilangan 20 menceritakan tentang Musa yang memukul bukit batu. Akhirnya Tuhan ngomong, kamu nggak percaya sama aku, kamu nggak lihat kemuliaanku, kamu tinggal di sini nggak boleh masuk Kanaan. Biar kita mengerti akhir hari ini, saya nggak panjang lebar. Apa kita mau percaya sama Tuhan? Nggak usah lihat fakta yang terjadi di sekelilingmu, nggak usah dengar apa yang orang bilang. Sekalipun faktanya negatif, faktanya nol, faktanya nggak ada harapan, faktanya apalagi lah susah dan sebagainya. Tapi dengar aja kata firman Tuhan, percaya aja, cukup. Tuhan cuma mau kita percaya. Ketika kita sudah ambil bagian, kita cukup percaya aja sama Tuhan. Kita nggak pakai ini logika terus-terusan, kita nggak mengedepankan akal kita, ya. Kita jalani dengan percaya. Kita juga nggak terus ngomong, aduh percuma, nggak pakai kekuatan manusia. Tapi kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Saya yakin Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti sediakan segala yang terbaik untuk kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita mau nyanyi lagu percaya itu, ya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita ulang lagu ini dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita ulang dari refnya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk setiap firman yang Kau berikan. Biar sore hari ini Bapa lewat firman-Mu boleh membangkitkan setiap iman percaya kami. Apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus sedang kami hadapi saat ini di depan mata kami Bapa, sekalipun tidak ada jalan keluar, kami percaya, kami akan tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup untuk menolong kami, Engkau yang sanggup untuk memberkati kami, Engkau juga yang sanggup untuk menolong, menyertai, bahkan memelihara hidup kami selamanya. Terima kasih, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, Kau tanamkan, meteraikan dalam hidup kami masing-masing, supaya firman-Mu yang menjadi pelita untuk kami melangkah, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.